Ya, saya tambahkan. Saya mau tanya jawab dengan Ibu. Halo, yang dari SLB. Halo, Ibu. Itu setiap tahun yang diaudit intern itu dua-duanya bos dengan dana yayasan atau bagaimana, Bu? Kebetulan yayasan Pak, kami di sekolah itu hanya pemasukan. Nah, sedangkan kalau pengeluaran itu murni dipegang oleh ini dan yayasan. Jadi, ada auditnya? Enggak, kami tahu. Okay. Jawabannya begini. Halo, jawabannya begini, Bu. Halo. Jadi yang pertama adalah dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu ini apa yang bisa Ibu lakukan? Kalau memang cuma dana bos yang memang pekerjaannya tidak mungkin dibayarkan kalau tidak lengkap laporan, mulai dari program 4 tahun, turunannya RKT 1 tahun, kemudian turunannya lagi RKT RKAS, ya dana bos saja. Sekolah yang bagus sebetulnya itu merangkum seluruh sumber pendanaan baik yang dari dana bos maupun dari dana sumber yang lain. Jadi itu yang bagus. Tapi kalau itu belum masih kabur, ya mengarah ke dana bos saja, Ibu. Oh iya, Pak. Ya, okay. Jadi kita bekerja ini mempres waktu. Jadi kira-kira kalau menambah waktu mungkin nanti kita lengkapi belakangan. Tapi idealnya itu, Bu, dua-duanya seluruh sumber dana harus masuk di RKS itu sebetulnya. Oke, Bu. Ini dana bos saja kita yang sudah lengkap. Masih ada, Bu, pertanyaan? Pak Ibu? Ya, saya mau bertanya. Masih Ibu. ada pertanyaannya? Ya? Masih ada waktu. Saya Syarif. Dari silakan. Ya, dari SMP IT Ibnu Qayyim. Ya. Ini mau bertanya tentang melanjut tadi pertanyaan BK. Jadi kondisi di sekolah kami, saat ini kami masih sedang merekrut guru BK. Sedangkan untuk dokumen upload di Sispena itu nomor butir 34, ya. Butir inti, di situ diharuskan mengupload tentang dokumen BK yang terkait dengan keempat jenis layanan BK. Nah, secara logika, sekolah kami tidak mampu untuk membuat dokumen seperti itu karena tidak ada guru yang memiliki kompetensinya. Nah, apakah kalau kami tidak melakukan upload pada Sispena, itu membuat sekolah kami tidak memiliki kesempatan untuk dilakukan visitasi? Terima kasih. Terima kasih. Jadi untuk divisitasi tetap dilakukan. Karena yang jelas kalau tidak ada yang diupload, itu pasti nilainya itu pasti 1 kan? Bukan karena tidak ada angka 0, tetapi pasti 1. Tetapi kalau memang itu tidak lakukan karena hal yang mustahil dalam jangka 1 minggu karena baru merekrut EBK. Tapi kita SD, Pak, ya? SMP IT Ibnu Qayyim depan Polda Makassar. SMP Ibnu Qayyim. Oh, SMP ya. Itu bukan pekerjaan yang serta-merta tiba-tiba ada program dalam jangka waktu yang sesingkat itu. Jadi kalau memang itu tidak ada, tetap bisa divisitasi karena itu adalah IPR, tetapi nilainya pasti rendah. Itu saja Pak. Ya, karena tidak maksimal, karena pasti dapat angka 1 kalau tidak ada program BK-nya. Kemudian tidak dilaksanakan, misalnya kalau yang melaksanakan juga bukan tenaga ahli, itu pasti nilainya juga 1. Ya, saya kira begitu, Pak. Makasih. Ya, terima kasih, Bu. Masih ada? Sampai Ibu. Silakan Ibu. Ya, saya dari SMP khusus keberbakat olahraga. Ibu, saya mau tanya. Kemarin itu saya coba masuk di aplikasi Sispenanya, tapi saya tidak bisa. Bagaimana sih? Itu saja, Bu. Nanti di Sispena iya, saya ya. Itu tadi saya katakan, Bu, nanti itu ada pemateri khusus Sispena. Tim IT kami akan menjelaskan detail tentang Sispena. Jadi kami tidak akan mengambil lahan teman karena kita sudah berbagi materi. Kira begitu, Bu. Terima kasih. Iya, makasih, Bu. Halo, Bu. Masih ada yang lain? Iya, halo. Ya. Ya, mau bertanya, Bu. Ibu siapa? Pak Surya.
Samsurya. Iya, Bu. Silakan Pak. Bagaimana dengan Silakan Pak. ya, terima kasih Bu. Bagaimana dengan ruang sarana dan prasarana Bu? Jika masih dalam proses pengerjaan. Misalkan ruang kelas dan ruang UKS. Nah, tahun ini itu sudah mulai dikerjakan, tapi belum rampung. Nah, itu gimana ininya, Bu? Gimana proses penilaiannya? Terima kasih. Ya, Ibu Lutfia dulu, kita dulu. Ya, silakan Pak Basrun. Oke. Khusus Sapras, Pak, saya ingatkan bahwa ini instrumen yang melihat dari berbagai sisi, jadi tidak seperti instrumen dulu. Kalau lengkap sarananya tentang ada pampa, lengkap ini tidak seperti itu, Pak. Jadi yang penting di sini Sapras yang ada bisa dimanfaatkan dengan maksimal, dilihat dari sisi observasi, wawancara, telah dokumen, itu akan digabungkan menjadi satu penilaian. Jadi kalau tidak lengkap, tidak ada masalah. Tidak seperti dulu bahwa ruang praktek labnya tidak ada nilai 1. Lengkap, tidak seperti itu, Pak. Jadi nanti Bapak tidak perlu ragu bahwa sementara proses pengerjaan mungkin nanti mempengaruhi nilai. Ya, mungkin kalau yang utama, contoh misalnya ruang guru sementara pekerja kelengkapan yang diminta ruang penunjang sementara dikerja, ya mungkin asumsinya bisa lari ke nilai 2, 3 dan lain sebagainya. Tetapi tidak berarti sangat mempengaruhi. Jadi dilihat dari aspek observasi, wawancara, telah dokumen jadi digabungkan menjadi satu. Jadi bukan satu-satunya itu fisik. Jadi biar fisiknya kurang, tidak maksimal, tetapi bisa dioptimalkan dalam proses pembelajaran, itu yang diharapkan dari instrumen yang terbaru ini. Saya kira itu, Bu. Halo, Bunda. Terima kasih, Pak. Halo. Sudah jelas. Ya, jadi suara. Jadi kembangkan bahwa pelaksanaan akreditasi ini sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa akan dilihat seperti apa kelayakan proses pendidikan di sekolah. Tidak seperti yang lain bahwa karena kita mau diperiksa baru di kasakusuk, tetapi ini tidak. Mungkin seluruh dokumen yang memang sudah ada di sekolah, sudah siap memang selama ini, itu sisa kita pilih-pilih. Ini berada di butir berapa, ini harus diupload di mana. Karena kalau baru kita mengadakan itu dokumen misalnya, berarti proses yang kami nilai ini keliru, bisa saja selesai visitasi, hilang juga lagi itu tidak dilaksanakan. Apalagi dengan performance based. Apa yang Bapak Ibu andai kata 5 tahun seperti apa selama 3 tahun itu. Nah, mungkin kalau ada yang belum lengkap, ya boleh dilengkapi, tetapi jangan dipaksakan diadakan yang tidak bisa dilihat kinerjanya, belum bisa kita lihat seperti kinerjanya. Saya contohkan tadi itu BK, kalau baru sekarang mau ada gurunya, ketika digali apa yang bekerja, yang akan dilihat sekali lagi bukan hanya program, bukan hanya dokumen, tetapi bagaimana dia mengerjakan pekerjaan itu selama proses 3 tahun. Kan yang diminta dokumennya 3 tahun Ibu ya. Nah, ini tiba-tiba saja mengangkat BK, tidak ada programnya, tidak ada laporannya, dan itu pasti tidak mungkin bisa ada. Karena itu berproses, ada namanya asesmen dulu. Dilakukan dulu asesmen sebelum membuat program BK. Kalau andai kata itu BK. Ada asesmen yang harus dilakukan. Apa kebutuhannya dari peserta didik. Jadi itu berproses sebelum lahir. Ini yang akan dilihat. Bagaimana Bapak Ibu mengelola pendidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan. Sekali lagi saya katakan, yang ada di mindset kita bukan bagaimana sekolah kami ini terakreditasi dengan mendapatkan nilai A. Tetapi yang ada di mindset kita, bagaimana saya harus mengelola pendidikan ini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Seperti tadi
yang ada di pasal saya sudah tunjukkan di awal, yaitu pasal 60. Itu sudah cukup jelas bahwa yang akan dilihat adalah kelayakan pengelolaan pendidikan di sekolah itu. Jadi tidak boleh tiba-tiba ada dokumennya itu sinsalabing. Ya, itu. Tetapi tentu sudah ada selama ini. Sekarang seperti yang sudah ditampilkan tadi Pak Basrun, sisa mau dipilah-pilah. Oh, ini dia masuk di butir sekian. Oh, ini harusnya masuk di butir sekian. Sisa kita bagi-bagi. Tapi kalau sekarang baru kita mau bikin dalam jangka 2 minggu, mustahil itu tidak akan selesai. Dan begitu diwawancarai untuk melengkapi, pasti kita tidak akan bisa menjawab secara tepat. Tetapi kalau memang itu yang kita lakukan, apa saja pertanyaannya itu pasti kita sudah tahu. Karena sisa mau dibagi-bagi. Saya ibaratkan ini sudah itu barang, sudah ada semua. Tapi kita belum tahu dulu di mana tempatnya. Dimasukkanlah di file item 1. Masuklah di file item 2. Ini masuk di mutu lulusan, dibagi dulu secara komponen. Oh, ini masuk mutu lulusan 11 item. Ini dokumennya. Ini masuk di mutu proses. Ini dokumennya. Tapi kalau sekarang baru kita mau buat, bukan itu sebenarnya hakikat daripada akreditasi. Nah, saya kira itu yang perlu dulu di mindset kita, bahwa akreditasi adalah mau dinilai kelayakan dari proses pengelolaan pendidikan di persekolahan. Saya kira seperti itu Bapak Ibu. Ya, tetapi kalau mungkin ada kegiatan kita yang lalu, tidak pernah ada dokumennya. Contoh, banyak kami temukan begini. Banyak dia punya piala-piala, hadiah pelaksanaan lomba-lomba dalam rangka ekstrakurikuler. Tapi tidak ada buku inventarisnya. Itu boleh baru sekarang dibikin, masih bisa. Saya kira seperti itu, dilengkapi dengan foto-fotonya, karena dulu ada foto-fotonya tetapi tidak ada dokumen yang bisa membuktikan bahwa ini perolehannya tahun berapa, ini tingkat apa, diperoleh di mana. Itu yang perlu dibuatkan dokumen. Kalau sekarang dibuatkan itu tidak masalah. Tetapi kalau selama ini tidak pernah ada RPP, tiba-tiba baru sekarang mau dibuat, itu yang kita tidak harapkan seperti itu. Saya kira itu dari saya saja. Oke, sebelum mengakhiri, saya simpulkan dulu, Bu. Ada dari Pak Basrun. Terima kasih, Pak. Ada Pak Basrun. Sebelum materi ini ditutup, yang pertama Bapak Ibu, terus terang masih ada materi satu yang sangat penting untuk Bapak Ibu, tapi waktu kita press tadi tidak bisa kita sampaikan, yaitu bagaimana mempersiapkan personil sekolah, mulai dari kepala sekolah, orang tua, siswa, dan sebagainya, yang terkait dengan observasi, wawancara, dan telah dokumen dari asesor. Kalau kepala sekolah ditanya masalah apa dan lain sebagainya, nanti Bapak Ibu ada file saya kirim, itu namanya proses penggalian data. Kalau guru apa, wakil kepala sekolah apa, isi itu ada semua Pak. Jadi Bapak tinggal baca-baca nanti. Yang pasti bahwa besok mulai Bapak Ibu bekerja timnya, tim di 5 itu, tim 5 tim. Kemudian yang paling penting lagi, operator bersiap untuk mengupload file-file yang dibuat oleh tim. Kalau bisa, mudah-mudahan pelaksanaan visitasi minggu kedua Juli, berarti ada 2 minggu range kita bekerja. Tapi kalau dia minggu pertama Juli, berarti Bapak hanya bekerja 1 minggu mempersiapkan file, memprint out dokumen, ditata di atas meja, dan membaca proses penggalian data yang tidak sempat saya bawakan tadi. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan kita untuk di lapangan. Hilang suara Pak Basrun. Halo? Ya. Saya kira waktu kita sudah cukup. Bu bisa bertanya. Pak Basrun. Ya, silakan. Tadi Bu, yang ingin saya tanyakan Bu, yang 5 tim tadi ini Bu, yang tim mutu lulusan ada 11 butir, yang butir-butirnya ini Pak, Ibu, di mana bisa kami lihat apa-apa saja yang ada di dalam setiap butir itu Ibu? Ada sudah diupload itu tadi, anunya ada di materi itu. Saat tadi Pak Basrun sudah upload itu. Dokumen tidak ada di situ Ibu. Harus ada. Dulu Ibu. Saya sudah buka tadi itu Bu, tapi
Ibu cari di Google instrumen akreditasi IASP revisi 20. Ibu, itu ada kukirimkan kita. Oh iya Bu, ada di Google ya Bu. Izin dulu ya, boleh ya. Assalamualaikum. Iya, terima kasih banyak Ibu. Ya, Pak, silakan Pak Idam. Iya. Bunda, lengkap. Mohon maaf, saya hanya membaca-baca chat teman-teman di chat box terkait dengan file yang dikirim Pak Basrun. Dan saya juga sudah mencoba mendownload, ternyata tidak bisa terbuka, Pak. Jadi mungkin ini jangan sampai kita harapkan sampai ke teman-teman, ternyata tidak. Begini Pak, kita pindahkan download dulu ke laptop, kemudian sudah di-download, sudah di laptop Pak, ini saya lakukan. Sudah di laptop. Sudah dibuka WinRAR. Sudah dibuka WinRAR. Oke, WinRAR-nya bermasalah. Iya, artinya sekedar informasi, jangan sampai kita berharap sudah sampai ke peserta, ternyata tidak. Oke, kalau satu orang menjadi sponsornya, kontak dengan saya dari kelas A, nanti dikirim lewat di situ. Mungkin Pak, saran Pak, kalau bisa dikirim ke grup KPA, supaya kami bisa distribusi ke teman-teman. Siap. Iya, oke, terima kasih. Ya, oke. Kirim ke KPA. Ya, oke. IASP-nya Pak Basrun sudah ada kita lengkap. IASP-nya kita sudah kirim juga Pak Basrun. Lengkap SD. Oh ya. Kalau begitu Ibu lihat Ibu ya. Ada tadi Ibu yang bertanya, Ibu Ririn. Silakan Ibu, nanti nanti Pak Basrun yang itu. Ya. Nanti kirim ulang. Saya kira itu Ibu, karena mengingat waktu. Iya, terima kasih Ibu. Kita sudah menit. Ya. Saya kira kami berdua sebagai manusia biasa tidak tertutup kemungkinan bisa ada kekeliruan, lidah kami keseleo atau seperti apa. Untuk itu kami mohon maaf kalau ada sekiranya kekeliruan kami berdua. Dan kami terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk berbagai macam persiapan untuk pelaksanaan akreditasi. Sekali lagi kami berdua dan kami akan undur diri. Terima kasih dan mohon maaf sekiranya ada hal yang kurang berkenan di Bapak-bapak dan Ibu-ibu.